Dragon adalah salah satu karakter terpenting di dunia One Piece. Dia dikenal sebagai orang yang paling dicari di planet ini karena dia adalah pemimpin kelompok yang berperang melawan orang-orang yang sangat kuat dan kejam yang dikenal sebagai bangsawan dunia. Meskipun dia sangat terkenal, tidak seorang pun benar-benar tahu apa kekuatannya. Seolah-olah dia adalah misteri yang berjalan. Semua orang penasaran tentangnya, tetapi hampir tidak ada yang terungkap hingga hari ini. Monkey the Dragon telah diselimuti misteri sejak kemunculan pertamanya di manga pada bab 100. Bahkan saat itu, jelas dia bukan sekadar karakter biasa. Dia bukan hanya pemimpin pasukan revolusioner, satu-satunya organisasi yang secara terbuka menentang pemerintahan dunia, tetapi dia juga ayah dari Luffy, tokoh utama cerita tersebut. Karena itu, mustahil untuk berpikir dia tidak akan memainkan peran besar. Pada suatu titik, ketika Dragon akhirnya memutuskan untuk bertindak, ia mungkin tidak hanya menunjukkan kekuatannya, tetapi juga sepenuhnya mengubah jalannya pertempuran melawan pemerintah. Banyak penggemar meyakini kekuatan Dragon berhubungan dengan cuaca, dan ada beberapa petunjuk yang menunjukkan hal ini. Misalnya, saat dia muncul di Locktown untuk menyelamatkan Luffy, badai tiba-tiba muncul dan menghentikan Smoker untuk menangkapnya. Apakah itu hanya kebetulan, atau apakah Dragon yang menyebabkan badai itu? Kemudian di manga, saat dia menyelamatkan Sabo, sepertinya cuaca juga berubah karena kehadirannya. Jika Dragon benar-benar dapat mengendalikan cuaca, itu akan menempatkannya di antara karakter terkuat dalam seri ini yang setingkat dengan Yonko. Kekuatan ini bisa berasal dari buah iblis yang memungkinkannya mengendalikan tidak hanya angin, tetapi juga hujan, guntur, dan bahkan badai. Jika memang demikian, masuk akal jika ia dapat menghancurkan seluruh armada kapal atau menjatuhkan benteng pemerintah dengan mudah. Ini juga akan menjelaskan bagaimana tentara revolusioner mampu melawan musuh yang begitu besar dan berbahaya. Kekuatan Dragon akan sepenuhnya mengubah medan perang, tetapi bukan hanya kekuatan Dragon yang menarik perhatian. Hubungannya dengan Luffy dan Garp juga penuh misteri. Meskipun dia ayah Luffy, Dragon tidak pernah benar-benar mencoba untuk dekat dengannya. Pada satu titik, karakter bernama Ivankov bertanya apakah Dragon tidak penasaran dengan apa yang sedang dilakukan Luffy, dan Dragon menjawab bahwa takdir putranya adalah sesuatu yang harus dipilih Luffy sendiri. Ini menunjukkan bahwa Dragon menghormati kebebasan Luffy, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengapa dia tidak pernah ingin berada di dekatnya. Apakah karena Dragon menempatkan revolusi di atas segalanya, atau mungkin dia menjauh untuk melindungi putranya dari bahaya yang mengikutinya. Hubungannya dengan Garp juga tampak rumit. Garp berbicara tentang Dragon dengan cara yang aneh, seolah-olah dia kecewa padanya. Itu membuat banyak orang berpikir sesuatu pasti telah terjadi di masa lalu. Mungkin benturan cita-cita atau beberapa pengalaman yang membuat Dragon tumbuh membenci pemerintahan dunia. Ada kemungkinan cerita tersebut pada akhirnya akan memberi kita kilas balik yang menunjukkan mengapa Dragon memilih jalan ini dan bagaimana hal itu memengaruhi keluarganya. Ketika pertempuran terakhir melawan pemerintah dunia tiba, Dragon hampir pasti akan memainkan peran penting. Tentara revolusioner adalah kekuatan terorganisasi terbesar yang menentang pemerintah, dan Dragon adalah pemimpinnya. Dia bahkan mungkin bekerja sama dengan Luffy dan teman-temannya pada saat yang menentukan, ketika semua orang harus bersatu untuk melawan penguasa paling kuat dan mengungkap rahasia paling berbahaya di dunia. Seperti senjata kuno, jika Dragon benar-benar mengendalikan cuaca, ia dapat membalikan keadaan dalam pertarungan ini dan membantu menentukan masa depan seluruh dunia One Piece. Berdasarkan apa yang telah kita ketahui tentang Dragon, satu teori menarik tentang kekuatannya adalah bahwa kekuatannya bisa jadi terkait dengan makhluk legendaris yang melambangkan kebebasan dan kekuatan, sesuatu yang sangat cocok dengan perannya sebagai orang yang melawan pemerintahan dunia. Jika itu benar, Dragon bukan hanya seorang pria yang luar biasa kuat dalam pertempuran, tetapi juga simbol hidup dari apa yang ia perjuangkan, yakni kebebasan dan revolusi. Sebelum berbicara tentang kekuatannya, penting untuk diingat bahwa Dragon dulunya adalah seorang marinir. Dia adalah bagian dari angkatan laut, tetapi pada suatu saat dia meninggalkan semuanya. Keputusan itu menunjukkan dia pasti melihat sesuatu yang salah dalam sistem tersebut. Mungkin itu adalah sebuah pengungkapan yang mengejutkan, atau sekadar menyadari bagaimana pemerintahan dunia menindas dan menyakiti orang-orang. Momen itu mengubah hidupnya selamanya. Sejak saat itu, Dragon menjadi musuh pemerintah dan memilih untuk melawannya, bahkan mungkin mencari kekuatan yang melampaui apa yang dapat dimiliki manusia normal.